Halo hewan lovers, kembali lagi bersama Hewan Trending. Sejak zaman purba, manusia sudah kerap menyasar hewan liar untuk diburu. Hanya saja pada masa itu mereka melakukannya karena untuk bertahan hidup sehingga populasi hewan tetap terjaga, bahkan mampu membuat jumlah populasi seimbang dan tidak membludak. Namun pada perkembangannya manusia menjadi serakah dan memburu hewan liar untuk memenuhi hasrat, untuk alasan kesehatan atau ekonomi. Bahkan untuk kesenangan semata, hingga hewan liar dibantai untuk diambil cula, kulit, atau organ tubuh lainnya hingga dibunuh hanya untuk memenuhi keserakahan atau bahkan untuk koleksi saja. Akibatnya, hewan-hewan ini terancam punah, ekosistem terganggu, dan ironisnya, dampak buruk lingkungan harus ditanggung oleh manusia juga. Nah, kali ini Hewan Trending akan mengedepankan 10 hewan liar yang diburu karena keserakahan manusia versi Hewan Trending. Yuk mari! 10. Gorila gunung. Gorila gunung merupakan satu dari dua subspesies gorila timur yang dapat ditemukan hidup pada wilayah Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan Uganda, di mana pada tahun 2008 jumlah mereka turun menjadi 680 ekor saja dikarenakan maraknya perburuan liar. Selain sering terjadi perburuan serta habitat yang tergerus akibat berubah menjadi lahan pertanian, juga salah satu yang menjadi permasalahan adalah penyakit Ebola yang ditularkan manusia. Populasi primata yang tinggal di hutan gunung dengan ketinggian 8.000 hingga 13.000 kaki ini kemudian meningkat jumlahnya menurut IUCN menjadi 1.000 ekor. Tetapi meski begitu, IUCN menekankan bahwa gorila gunung masih terancam punah, sehingga program konservasi harus terus dilakukan agar gorila dapat terselamatkan dari kepunahan. Dengan cara misalnya seperti menyediakan dokter hewan, menghilangkan jerat, atau melakukan patroli anti perburuan. Sembilan, macan tutul amur. Macan tutul amur adalah subspesies yang bisa ditemukan hidup pada wilayah Tiongkok Timur Laut, Korea, dan Rusia Timur. Saat ini populasi mereka beresiko terancam punah, meski muncul laporan baru yang mengatakan ada peningkatan macan tutul di Cina dan Rusia. Namun, berdasar penilaian terbaru dari IUCN pada tahun 2020 lalu, memperkirakan bahwa hanya kurang dari 60 individu saja yang tersisa di alam liar dengan tren menurun. Bulu macan tutul amur yang tebal sehingga membuat mereka mampu bertahan hidup di iklim yang ekstrim, kemudian menarik para pemburu untuk menyasar mereka, di mana pemburu bisa menjual dengan harga tinggi pada kisaran antara 500 USD dan 1000 USD di wilayah Rusia. Keberadaan macan tutul ini akan lebih terancam lagi jika berada di wilayah hutan, terutama jika berdekatan dengan ladang pertanian atau desa. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah diburu serta rentan terhadap konflik dengan manusia, terutama yang memburu hewan mangsa dari macan tutul amur. Jika macan tutul yang kelaparan karena mangsanya diambil oleh manusia, mereka mau tak mau akan menjelajah peternakan untuk mencari makanan dan akibatnya terjadi konflik dengan manusia. Semua subspesies macan tutul, termasuk macan tutul amur, termasuk dalam Convention on International Trade in Endangered Species Appendix 1, dan itu artinya mereka dianggap paling terancam punah di antara hewan dan tumbuhan yang terdaftar di CITES. Karenanya, CITES melarang perdagangan internasional macan tutul amur, terkecuali jika tujuan impornya tidak komersial seperti misalnya untuk penelitian ilmiah. 8. Gajah. Hewan besar satu ini juga tidak luput dari incaran pemburu, terutama yang mengincar bagian gading, daging, atau kulit mereka. Dimakan, bahkan kulit gajah diperdagangkan secara terbuka di Myanmar dan Tiongkok. Awalnya, dua hal yang dihubungkan dengan penurunan jumlah gajah adalah perburuan gading dan perusakan hutan. Namun kemudian terdapat bukti tentang meningkatnya permintaan terhadap kulit gajah yang mengancam gajah Asia. Kulit gajah ini dibuat menjadi bubuk, lalu digunakan sebagai obat di Tiongkok untuk mengobati inflamasi perut, sariawan, hingga kanker perut. Bubuk yang dicampur dengan lemak gajah dapat membuat krim untuk mengobati infeksi kulit. Sementara industri busana membelinya untuk membuat perhiasan seperti liontin, manik-manik, gelang, atau kalung. Dan kondisi ini membuat gajah di Myanmar diburu tanpa pilih-pilih untuk memenuhi permintaan konsumen. Christy Williams dari World Wide Fund for Nature Myanmar menyatakan bahwa kerap kali gajah kadang ditembak dengan panah racun dan mereka akan kesakitan beberapa hari sebelum mati akibat racun yang menyebar ke seluruh tubuh mereka atau dilumpuhkan dan mulai dikuliti sebelum mati.
kejam sekali hewan lovers. 7. Buaya. Buaya banyak diburu untuk diambil kulitnya sebagai bahan kerajinan sepatu, tas, atau ikat pinggang. Bahkan Ketua Protection of Forest and Fauna, Rosek Nur Syahid, pernah menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh buaya bisa dimanfaatkan. Perlu kamu tahu bahwa keberadaan reptil satu ini memiliki peranan penting dalam rantai makanan, di mana secara ekologis buaya berperan mengendalikan populasi burung air atau ikan. Untuk itu, populasi buaya harus terjaga dan dilestarikan, dan untuk wilayah Indonesia, Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus turun tangan untuk menggiring buaya masuk semakin dalam ke hutan mangrove. Sebuah video beberapa waktu lalu memperlihatkan buaya-buaya sengaja dibesarkan hanya untuk dibunuh dan diambil kulitnya untuk membuat tas kulit bermerek mewah pada sebuah peternakan reptil di Vietnam, dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Video tersebut diambil oleh aktivis dan organisasi hak hewan PETA di tengah investigasi terhadap merek-merek fashion ternama. Buaya-buaya malang tersebut awalnya disetrum demi memudahkan mereka menangkap dan memindahkan ke peternakan. Lalu mereka dibesarkan dalam peternakan dengan dinding beton dan air tanah hingga 15 bulan lamanya. Setelah 15 bulan, tiba saatnya staf di sana untuk membunuh buaya-buaya itu dengan cara memotong leher dan memukul tubuh mereka hingga mereka tidak berdaya. Lalu setelah itu, mereka menguliti buaya-buaya tersebut secara paksa, bahkan saat si buaya terlihat masih hidup. Jahat sekali hewan lovers. Jadi ada baiknya jika kita tidak usah membeli atau mengkoleksi barang-barang dari kulit hewan yang bukan merupakan hewan konsumsi. 6. Rusa. Hewan yang menjadi mangsa beberapa predator ini ternyata juga terancam punah dikarenakan adanya perburuan liar. Umumnya, rusa diburu untuk dimanfaatkan dagingnya atau kulitnya, meski bagian tanduk rusa juga sering digunakan sebagai bahan obat-obatan. Belum lagi banyak orang meyakini tanduk rusa dapat melancarkan peredaran darah, meningkatkan kejantanan pria, juga mencegah penuaan. Tanduk rusa yang sering digunakan untuk pengobatan adalah tanduk bludru rusa, yaitu tanduk lembut yang baru tumbuh dan belum mengeras, dan telah dimanfaatkan dalam pengobatan Tiongkok selama 2000 tahun lamanya. Hewan yang memiliki sekitar 34 spesies di dunia ini, dagingnya juga sering digunakan sebagai bahan baku makanan seperti dendeng atau bakso rusa, seperti sajian kuliner di wilayah Papua. Bahkan, dendeng rusa menjadi oleh-oleh khas dari kota Merauke. 5. Hiu. Satu lagi hewan predator air yang namanya sempat ditakuti karena beberapa film menampilkan keganasan mereka, meski sebenarnya kita manusia yang kerap berlaku kejam, termasuk saat memburu dan mengambil sirip mereka untuk dikonsumsi. Perburuan sirip hiu merupakan tindakan pemotongan sirip dari ikan hiu yang masih hidup, lalu hiu tersebut dilepaskan kembali ke laut. Beberapa negara di dunia memberlakukan pelarangan praktik ini karena hiu yang dikembalikan ke laut dalam kondisi tanpa sirip tidak akan mampu bergerak secara efektif, sehingga mereka lambat laun akan tenggelam lalu mati karena sesak nafas akibat dimangsa predator lain atau karena tekanan air laut dalam yang tinggi. Kasihan ya hewan lovers. Diketahui, perburuan sirip hiu terhitung meningkat sepanjang dekade ini disebabkan peningkatan permintaan untuk dijadikan sup sirip hiu serta obat-obatan tradisional Tiongkok. IUCN menyatakan bahwa perburuan sirip berkembang cepat, terutama karena perdagangan sirip hiu belum ada aturan bakunya, sehingga menjadikannya masalah serius bagi populasi hiu di dunia. Sebuah studi memperkirakan terdapat antara 26 hingga 73 juta ikan hiu ditangkap setiap tahunnya untuk siripnya saja, di mana pihak BBC melaporkan sekitar 100 juta ikan hiu ditangkap di seluruh dunia di tahun 2012. Sementara, WWF mengabarkan bahwa hiu diburu setiap 2 detik demi sajian sup sirip hiu. 4. Terenggiling. Kalau terenggiling malang ini diburu karena bagian sisiknya yang digunakan untuk membuat obat-obatan yang dipercaya berkhasiat, serta dagingnya yang dianggap istimewa sehingga harganya sangat mahal. Bagian sisik mamalia ini mengandung banyak bahan keratin yang dipercaya berkhasiat bagi kesehatan serta kecantikan pada sejumlah negara. Dan inilah satu hal yang menyebabkan terenggiling banyak diburu, di mana sebagian besar hasil perburuan liar dari Indonesia dikirim ke Tiongkok dan Vietnam. Data analisis penyitaan di Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2017 menunjukkan setidaknya sebanyak 192.567 ekor terenggiling menjadi korban perdagangan ilegal. Kini, pada beberapa negara telah diupayakan pelestarian hewan pemalu ini, misalnya saja di Kamboja, yang menggalakkan perawatan terenggiling yang cedera.
Upaya pelestarian dengan berbagai cara mutlak dilakukan, mengingat perburuan liar sangat tinggi hingga kurang lebih 100.000 ekor per tahun pada wilayah Asia dan Afrika, dan ini membuat seluruh spesies terenggiling masuk dalam daftar merah hewan yang terancam punah oleh IUCN. 3. Badak. Mungkin banyak di antara kamu yang mengetahui bahwa manusia sering menyasar cula badak sehingga kita manusia kerap memburu badak. Perlu kamu tahu bahwa ancaman perburuan serta kerusakan hutan yang harus dihadapi hewan herbivora ini menyebabkan beberapa subspesies mereka masuk dalam daftar hewan paling terancam punah di dunia. World Wildlife Fund mencatat bahwa pada awal abad ke-20 terdapat 500.000 ekor badak dari berbagai jenis yang hidup di bumi. Namun kini hanya ada kurang dari 30.000 ekor yang tersisa. Bahkan spesies badak putih utara asal Afrika kini hanya tersisa 2 ekor saja. Cula badak kerap digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional, terutama obat tradisional Tiongkok untuk mengobati diantaranya asam urat, demam, dan rematik. Organ vital bagi badak ini juga dianggap dapat menyembuhkan halusinasi, racun ular, sakit kepala, tifus, keracunan, hingga yang berbau mistis seperti kerasukan makhluk halus. Di dunia barat, cula badak dipercaya sebagai afrodisiak, mampu meningkatkan gairah seksual serta sebagai barang koleksi yang dianggap berharga. Sejak tahun 2008, pembunuhan terhadap badak putih terus meningkat hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2011, di mana terdapat 448 ekor badak diburu dan dibunuh. Yang menambah masalah adalah kebanyakan pemburu adalah pemburu amatir, sehingga mereka tidak pandang bulu hingga badak yang masih sangat muda juga ikut dibunuh. 2. Orangutan Sumatera. Hewan yang menjadi kerabat dekat manusia ini kini terancam punah. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Sumatera Utara mengatakan, orangutan yang sangat dilindungi pemerintah terancam punah karena banyak diburu atau diselundupkan ke luar negeri, di mana bayi orangutan juga banyak diperjualbelikan secara ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan. Hewan dengan nama ilmiah Pongo abeli ini malangnya juga sering diburu karena memasuki wilayah perkebunan atau perusahaan lalu mencuri makanan warga sehingga dianggap sebagai hama oleh manusia. Kamu perlu tahu bahwa orangutan merupakan spesies dasar bagi sebuah konservasi, karena hilangnya orangutan akan mencerminkan hilangnya ratusan spesies tanaman dan hewan pada ekosistem hutan hujan. Belum lagi orangutan memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan atau kerap disebut seed dispenser. Sebelum kita masuk ke daftar selanjutnya, kami ingin challenge kamu nih hewan lovers. Jika kamu mencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Nggak percaya? Silahkan coba aja sendiri dan buktikan. 1. Harimau Sumatera. Beralih ke kucing besar yang satu ini hingga kini masih saja diburu meski status mereka dilindungi. Harimau Sumatera ini banyak diburu untuk seluruh bagian tubuh mereka, mulai dari kuku, kumis, kulit, taring, bahkan dagingnya, di mana salah satu alasannya adalah sebagian masyarakat meyakini tubuh harimau memiliki kekuatan magis hingga dijadikan jimat. Pada masyarakat global, kulit harimau juga sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk tas, sepatu, mantel bulu, atau aksesoris lain termasuk sebagai hiasan atau selimut. Sementara di Asia Timur, tulang dan taring harimau kerap digunakan sebagai obat tradisional. Hal itulah yang mendorong suburnya permintaan harimau di pasar gelap dan berakhir turunnya populasi harimau di Indonesia. World Wide Fund for Nature mendata, diketahui terdapat penurunan populasi harimau Sumatera sebanyak 70% dalam seperempat abad terakhir. Hingga pada tahun 2007 saja, diperkirakan tersisa 192 ekor harimau Sumatera saja yang hidup di Provinsi Riau. Kini populasi harimau Sumatera secara keseluruhan hanya tersisa sekitar 400 ekor yang hidup pada blok-blok hutan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, atau lahan gambut. Tetapi sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan komersial. Dengan menipisnya hutan yang menjadi hunian harimau Sumatera, hewan dilindungi itu terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia, hingga menimbulkan konflik yang umumnya berakhir dengan tewasnya harimau yang tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat penjumpaan tanpa sengaja dengan manusia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 10 hewan liar yang diburu karena keserakahan manusia versi hewan trending. Kita manusia sebagai khalifah semestinya bisa berlaku lebih bijak, sehingga bisa memanfaatkan alam seisinya tanpa harus merusak ekosistem atau bahkan bertindak keji terhadap alam termasuk hewan. Bagaimana menurut kamu hewan lovers?
Silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video hewan trending berikutnya. Bye-bye.